Hai, salam malam minggu. Selamat datang di Info Teknologi. Mulai minggu ini, setiap malam minggu, Info Teknologi akan memberikan berita terkini seputar teknologi. Kita mulai dari yang pertama. Fuchsia OS resmi perdana dari Google. Fuchsia OS merupakan operating system yang dikembangkan oleh Google, yang konon katanya akan menggantikan Android. Pengembangan Fuchsia OS sudah dari 2016, dan Fuchsia sendiri merupakan nama gabungan dari warna pink dan ungu. Yang menarik, Fuchsia OS ini tidak dikembangkan seperti operating system lain yang menggunakan Linux, tapi menggunakan program yang sangat dasar yaitu C. Seperti Android, macOS, iOS, atau Harmony OS buatan Google merupakan pengembangan dari Linux. Produk pertama yang resmi menggunakan Fuchsia OS adalah Google Nest Hub. Google Nest Hub sendiri sebenarnya sudah di-launching dari 2018 dan mendapatkan update yang akan merubah sistemnya dari Cache OS menjadi Fuchsia OS. Perubahan sistem ini semoga tidak menimbulkan masalah, karena akan mengubah semua kernel yang ada di dalam suatu sistem tersebut. Update seperti ini yang mengubah hampir seluruh sistem, hampir tidak pernah dilakukan oleh perusahaan manapun di dunia. Updatean versi OS sudah memasuki tahap testing dan akan resmi diluncurkan beberapa minggu ke depan. Wear OS dan Tizen akan digabung. Beberapa waktu lalu, Google mengumumkan kerjasama antar Samsung dengan Google dalam smartwatch. Google dan Samsung berencana untuk menggabungkan sistem yang ada di smartwatch mereka. Menurut Google, penggabungan software ini akan memberikan berbagai hal positif seperti aplikasi yang lebih banyak, baterai yang lebih awet, dan juga sistem yang semakin stabil. Hal ini cukup tidak mengherankan jika mereka mulai melakukan kerjasama, karena pasar smartwatch kini dikuasai sepenuhnya oleh Apple. Wear OS buatan Google dan Tizen masih jauh jika dibandingkan oleh smartwatch dari Apple. Untuk device apa aja yang support untuk operating system baru ini masih belum jelas. Sesuai pengalaman pribadi, memang Tizen itu lebih smooth dan lebih tahan baterai. Tapi Tizen kehilangan sesuatu yang penting, seperti connect ke Android secara native dan juga detection bahasa Indonesia, di mana hampir tidak mungkin untuk mengetik manual menggunakan layar yang kecil di sebuah smartwatch. 5G pertama di Indonesia. 5G di Indonesia akhirnya launching dalam minggu ini. 5G ini di-launching di beberapa daerah pertama, seperti Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Serpong, dan Alam Sutera. 5G ini pertama kali di-launching oleh Telkomsel dan menggunakan band 40 di 2,3 GHz. Harga yang diberikan Telkomsel umumnya tidak terlalu mahal, mulai dari 130.000 untuk 100 GB dan 900.000 untuk 1000 GB atau 1 TB. Tapi saya sendiri punya pendapat lain mengenai 5G di Indonesia. Hal ini berakibat karena 5G jaraknya tidak bisa jauh dan juga 4G belum merata di Indonesia. Kecepatan 4G di Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Padahal jarak 5G akan lebih pendek dibandingkan jaringan-jaringan sebelumnya seperti 2G, karena 2G itu menggunakan frekuensi di bawah 1 GHz dan 3G menggunakan di bawah 2,6 GHz dan 4G menggunakan di bawah 6 GHz dan 5G bisa mencapai 40 GHz. Seperti yang kita pelajari di sekolah, jika menghitung panjang gelombang, jika semakin besar frekuensi, semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan. Berikut merupakan berita terkini dalam minggu ini seputar teknologi. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Cheers!